Oke, baik. Kita mulai saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi analisis keperluan dan pemodelan data konseptual. Sebelumnya saya tanya dulu, suara saya ada terdengar dengan jelas? Samar-samar sore Ibu. Samar-samar ya. Apa mungkin karena saya pakai earphone ya. Oke. Ya, baik. Jadi hari ini kita akan sedikit mengulang ya tentang database life cycle. Sebetulnya bukan mengulang, tapi apa ya istilahnya? Ini masih ramai yang baru masuk, jadinya sedikit mengganggu juga nih. Oke, nah jadi kita akan sedikit mengulang tentang database life cycle ya. Bukan mengulang, tapi sebetulnya saya ingin menjelaskan lebih detail lagi dari yang saya pernah jelaskan sebelumnya. Jadi ini kita lihat adalah database life cycle yang sudah saya jelaskan bahwa suatu proses kita mendesain hingga kita membuat basis data, ya kita implement sampai selesai dan database tersebut bisa digunakan. Nah ini dimulai dari information requirement, ya. Kemudian kita melakukan proses logical design. Nah, kemudian lanjut dengan physical design, kemudian kita implementation. Oke. Jadi yang pertama sekali ini ya, analisis keperluan. Ya, jadi ini sebetulnya yang paling penting sekali dan biasanya memerlukan waktu yang sangat lama. Suara saya ada terdengar jelas? Terdengar ya? Mungkin tadi saya perbesar dulu. Oke. Nah, jadi pada ya, tahap pertama analisis keperluan ini ya seorang database designer ya. Jadi istilahnya kalianlah yang bertindak sebagai database designer. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ini adalah mewawancara pengguna. Jadi pengguna yang utamanya ini akan terlibat pada database yang akan kalian rancang. Nah, jadi nanti saat kalian mewawancara, kalian akan mencoba untuk menentukan ya apa saja yang harus dimiliki oleh basis data tersebut. Kemudian nanti data-datanya itu seperti apa, kandungannya ya. Jadi maknanya itu adalah kandungan datanya itu seperti apa. Nah, untuk
tujuan dari analisis keperluan ini sebetulnya banyak sekali. Jadi intinya memang proses perancangan basis data hingga jadi, ini memang pada bagian ini yang sangat penting sekali pada analisis keperluan. Kenapa? Kalau analisis keperluan itu kita udah salah, kita apa ya istilahnya ya, kita analisis apa saja yang diperlukan oleh perusahaan tersebut, maka itu akan berakibat fatal. Kenapa berakibat fatal? Ya maknanya kita ujung-ujungnya pas sampai di ujung kita tes kembali, kok kayaknya nggak sesuai dengan yang diinginkan. Berarti kan harus diulang lagi dan diperbaiki kembali. Nah, sehingga analisis keperluan ini sangat penting. Nah, apa saja tujuannya? Ya, yang pertama sekali untuk menentukan keperluan. Nah, keperluan data-data apa saja sebetulnya yang suatu perusahaan, nggak hanya perusahaan ya, istilahnya suatu dinas pemerintahan itu juga kita anggap sebagai suatu perusahaan ya, berarti itu adalah government. Nah, kalau perusahaan kan seringnya kita bayangkan itu adalah swasta ya, tapi sebetulnya yang akan kita apa namanya analisis di sini ya semuanya ya, tidak hanya perusahaan swasta saja tapi juga pemerintahan. Nah, kemudian informasi apa yang akan didapatkan dari pemodelan data dan relasi antar data tersebut. Jadi, udah kita tentukan keperluannya apa saja, kemudian kita tentukan. Jadi dari data tadi, sudah kita modelkan antar data dengan relasi tadi, apa sih informasi yang nanti akan dihasilkan dari relasi tersebut? Nah, itu yang akan kita tentukan. Ya. Kemudian menentukan transaksi seperti apa yang akan dilakukan terhadap basis data dan interaksi antara transaksi dengan unsur-unsur data tersebut. Jadi tadi kan sebelumnya tujuannya untuk mengetahui sih informasi apa. Nah, kemudian berikutnya transaksi apa yang akan kita lakukan. Serta interaksi antara transaksi dengan data tadi itu seperti apa. Nah, kemudian menentukan performa, integritas, keamanan, batasan administrasi lainnya yang perlu diberlakukan pada basis data yang dihasilkan. Nah, kemudian menentukan batasan rancangan dan implementasi seperti teknologi, hardware, software, bahasa, peraturan, standar, dan seterusnya. Jadi intinya di sini akan berkait langsung nanti bagian fisikalnya ya. Kemudian pastikan ya setiap kita melakukan analisis keperluan maka kita harus dokumentasikan. Nah, itu nanti kalian akan pelajari lebih detail di rekayasa perangkat lunak ya. Karena memang jadi di rekayasa perangkat lunak itu nanti kalian akan belajar bagaimana untuk mendokumentasikan semua keperluan yang berhasil kalian analisis tadi. Ya. Kemudian langkah berikutnya kan kita balik lagi ya. Nah, ini kan udah nih ya. Kemudian berikutnya pemodelan. Ya. Nah, jadi pada pemodelan apa yang kita lakukan? Kita akan mengklasifikasikan entitas dan atribut. Nah, ini kita udah belajar. Kan? Kemudian identifikasi, apakah ada hierarki supertipe dengan subtipe? Nah, kemudian relasinya ini seperti apa antar entitas dengan atribut tadi? Ya, intinya yang ini, bagian pemodelan ini kita sudah pelajari pada 2 pertemuan yang lalu. Ya, terkait dengan entitas, atribut, relasi, kemudian hierarki, supertipe, dan subtipe. Oke, nah jadi pada pemodelan ini langkah pertama tadi kan saya jelaskan klasifikasikan entitas dan atribut. Nah, jadi pada langkah pertama ini antara entitas dengan atribut ini dan relasi itu apa namanya ya?
kadang-kadang itu sulit dibedakan peranannya dalam pemodelan. Maknanya terkadang sesuatu itu dia akan menjadi entitas, tapi terkadang dia bisa menjadi atribut, tapi terkadang dia juga bisa menjadi relasi. Ya, jadi dia akan sangat tergantung kepada saat kita menganalisis yang diperlukan itu seperti apa. Ya, contohnya misalnya kayak gini ya, kantor pusat proyek terletak di kota. Kantor pusat proyek terletak di kota. Jadi kalau seperti ini yang berhasil kita analisis, menurut kalian kota ini entitas atau atribut? Entitas ya. Entitas. Ya. Nggak ada yang mau bilang atribut? Atribut, Bu. Atribut. Nah, kalau entitas alasannya kenapa? Kalau entitas itu kantor proyek, habis itu atributnya letak kota, Bu. Berarti ada kantor, kan? Kemudian relasinya dengan apa? Kota. Nah, ini yang menganggap bahwa kota ini adalah entitas. Nah, kalau yang menganggap sebagai atribut, kenapa dianggap sebagai atribut? Ayo, kenapa? Karena kota itu atribut di mana kantor itu terletak, Bu. Tapi dia kan nggak ada dibilang kota apa. Bukan salah. Kota tetap entitas tapi. Ya, ini intinya kan, intinya di sini saat kita analisis ini sebetulnya mana kira-kira yang paling cocok. Jadi nanti kita lihat kembali ya, berdasarkan keperluannya itu seperti apa. Nah, ini saya cerita ya. Nah, contoh misalnya kantor. Jadi suatu proyek tadi itu ada banyak kantor, ya kan? Nah, ada kantor ada kantor 1, 2, 3, dan seterusnya. Anggaplah kantor 1 itu terletak di kota Banda Aceh misalnya. Kantor 2 letaknya di kota Medan. Kantor 3 letaknya di kota Batam misalnya. Ya kan? Nah, jadi kalau kasusnya seperti itu, ya, berarti maknanya kota itu akan menjadi apa? Kok atribut? Entitas. Entitas, ya kan? Oh, Nah, entitas. tapi kan, ini maknanya apa kalau dia menjadi entitas? Kalau untuk kota tadi kita perlu mendata hal-hal yang lain lagi. Misal, jadi kotanya itu Banda Aceh, ya kan? Kemudian kita perlu juga mendata misalnya provinsinya, misalnya alamatnya, alamat pastinya ya maksudnya, atau apapun itu yang kita perlu informasi-informasi tambahan terkait dengan kota. Maka kota ini akan menjadi entitas. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya sekedar mendata ada kantor 1, posisinya Banda Aceh. Kantor 2, posisinya di Jakarta. Kantor 3, posisinya itu di Batam misalnya. Kantor 4, posisinya di Medan. Cuman sekedar data ini aja, jadi hanya nama kotanya aja yang perlu kita data. Nah, jika seperti itu, maka kota ini akan menjadi atribut. Kenapa? Ayo, kenapa? Karena dia tidak memerlukan informasi tambahan. Ya, betul sekali. Jadi, maknanya apa? Yang bisa kita simpulkan di sini, kalau kita ingin menentukan dia cocoknya menjadi entitas atau atribut atau relasi atau apapun itu, ya. Nah, jadi kita akan melihat informasi apa sih yang nanti akan disimpan
Nah, kalau misalnya informasi yang tadi saya jelaskan, kota, ya hanya sekedar nama kotanya aja yang disimpan, ya berarti cukup sebagai atribut saja. Nah, tapi kalau misalnya untuk setiap kota tadi ada informasi-informasi tambahan yang penting yang perlu disimpan. Nah, berarti kota ini akan menjadi entitas. Misal kayak gini kan, kalau kalian buat sisa informasi geografis, nanti untuk apa namanya ya, mendata kantor-kantor dinas di setiap kota yang ada di Provinsi Aceh misalnya. Nah, berarti maknanya apa? Kota di sini menjadi hal yang penting. Kenapa menjadi hal yang penting? Karena kota tadi itu nanti akan ada informasi tambahan. Apakah alamatnya, apakah itu apa namanya kalau di geospasial itu latitude, ya latitude, longitude-nya. Nah, itu yang perlu didata. Jadi karena kota tadi memerlukan informasi tambahan yang harus disimpan, maka dia harus menjadi entitas. Ya. Nah, oke. Jadi ini ada panduan ringkas untuk mengklasifikasikan entitas dan atribut. Entitas, nah seperti tadi saya bilang, harus mengandung gambaran informasi tertentu. Jadi ada informasi yang harus disimpan. Nah, kemudian atribut multi-value ya boleh pada saat kita mendesain awal itu sebagai atribut. Kenapa? Karena nanti sebetulnya saat kita mapping ya, kita petakan menjadi tabel, otomatis juga akan menjadi entitas. Tapi kalau memang dari awal langsung kita buat atribut multi-value ini sebagai entitas, tidak salah. Ya, betul. Nah, kenapa? Memang ujung-ujungnya dia jadi entitas juga nanti. Oke. Nah, kemudian atribut seharusnya melekat pada entitas yang paling sering dideskripsikan oleh atribut tersebut. Ya, jadi maknanya apa ya? Jadi atribut ini ya, atribut itu kan informasi. Ya, jadi maknanya informasi itu terkait dengan objek yang mana satu, ya, objek atau entitas yang mana satu. Nah, jadi pastilah atribut tadi itu akan melekat pada entitas yang paling sering digunakan untuk mendeskripsikan atribut tersebut. Ya, jadi jangan silap untuk meletakkan atribut pada entitas yang lain. Nah, konten entitas ini seharusnya mengandung informasi yang menggambarkan entitas tersebut. Jika suatu unsur data memiliki informasi deskriptif, ya ini saya jelaskan kembali walaupun tadi sudah saya jelaskan juga. Pokoknya intinya kalau ada informasi atau karakteristik, nah kalau udah dibilang karakteristik itu pastilah dia informasi deskriptif. Maka unsur data tersebut itu menjadi entitas. Ya. Namun, jika unsur data hanya memiliki satu pengenal dan tidak memiliki relasi, maka unsur data tersebut menjadi atribut. Nah, ini saya balik ya ke contoh yang tadi ya. Kantor pusat proyek terletak di kota. Misalkan, kota memiliki informasi seperti lokasi, negara, populasi, maka kota akan menjadi entitas. Namun, jika kota hanya perlu data nama kota saja, maka kota akan menjadi atribut yang melekat pada proyek. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, penjelasan pada slide sebelumnya itu memiliki pengecualian pada kasus pembatasan set membership. Misalnya, provinsi. Ya, data provinsi sebetulnya mirip dengan kota. Namun, untuk data provinsi kita ingin memastikan bahwa hanya provinsi yang ada di Indonesia saja yang valid. Maka provinsi ini akan kita buat dia sebagai entitas. Paham maksudnya? Provinsi. Ada berapa provinsi di Indonesia? 34.
34 ya. Ada 34. Nah, sebetulnya kalau kita menganggap seperti itu, provinsi ini bisa saja menjadi atribut multi-value. Ya kan? Berarti ada 34 nilai yang mungkin. Kan? 34 nilai yang mungkin. Namun kenapa? Karena di sini kita menganggap bahwa kalau udah dibilang provinsi berarti cuma ada 34. Maknanya ini adalah data-data yang valid, data-data provinsi yang valid yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak menganggap negara lain misalnya. Ya, misalnya kayak gini, kita buat suatu sistem ini pengiriman barang, misalnya kayak JNT dan seterusnya. Nah, di sini kita masih kawasan nasional aja, kita nggak sampai ke internasional. Maka maknanya apa di sini? Provinsi yang kita anggap valid, yaitu hanya 34 provinsi ini saja. Dan ini akan kita buat dia menjadi entitas. Ya, memang sebetulnya bisa saja menjadi atribut multi-value, tapi sebaiknya itu menjadi entitas. Kenapa menjadi entitas? Kita untuk memastikan bahwa hanya data ini saja yang nanti dapat digunakan oleh pengguna. Ya, oke. Nah, jadi contoh entitas banyak di dunia nyata, baik itu yang nampak secara fisik ataupun yang tidak nampak secara fisik. Nah, atribut multi-value adalah atribut yang mungkin untuk memiliki nilai data yang disimpan lebih dari satu. Contoh, buku bisa saja memiliki lebih dari satu pengarang. Jadi pengarang ini multi-value. Ya, sehingga pengarang seperti tadi saya bilang, boleh kita buat dia sebagai atribut waktu kita desain, silahkan. Nah, namun sebaiknya itu langsung aja kita pisah dia menjadi entitas. Ya, tapi istilahnya kalau kalian misalnya ada soal ujian atau latihan, kalian buat itu sebagai atribut multi-value itu nggak salah, betul. Ya, betul juga. Nah, tapi kalau langsung dibuat menjadi entitas juga betul. Karena nanti memang ujung-ujungnya dia menjadi entitas juga. Nah, seperti tadi, nah ini ya, atribut multi-value seharusnya diklasifikasikan sebagai entitas. Jadi kita balik lagi. Nah, sehingga pengarang yang atribut multi-value tadi itu sebaiknya kita buat menjadi entitas. Kenapa? Karena pengarang tadi waktu kita definisikan ternyata dia ada informasi yang lain yang penting. Jadi tidak hanya nama saja misalnya. Misalnya selain nama kita juga perlu fotonya juga, kita perlu alamatnya juga. Nah, berarti apa? Berarti karena dia memiliki banyak informasi yang lain ya sebaiknya langsung aja kita pisah menjadi entitas. Ya, jadi multi-value sebaiknya langsung menjadi entitas. Oke, atribut attachment. Nah, ini yang saya jelaskan. Atribut seharusnya melekat ke entitas yang paling sering dideskripsikan oleh atribut tersebut. Contoh, atribut nama bangunan seharusnya melekat ke departemen, bukan ke pegawai. Kenapa? Ini ada entitas departemen. Ya kan? Ada entitas pegawai. Nah, ada atribut nama bangunan. Ya, kan sering ya, misalnya kan kayak kalian ke daerah apa tuh samping gedung sosial tuh apa namanya gedung keuangan kan ada beberapa gedung tuh kan ada nama bangunan. Kita di MIPA juga ada beberapa bangunan kan ada nama bangunannya. Nah, jadi maknanya atribut nama bangunan ini
Ya, melekat ke apa? Apakah dia melekat ke departemen ataukah dia melekat ke pegawai? Kita lihat kembali. Nama bangunan ini paling sering itu mendeskripsikan apa? Ya, apakah nama bangunan A itu mendeskripsikan pegawai ataukah bangunan A itu mendeskripsikan departemen? Mana yang lebih cocok? Ke departemen, Bu. Ya, ke departemen, ya kan? Kenapa? Karena nanti departemen departemen komunikasi dan informatika misalnya berada pada bangunan A, departemen pariwisata berada pada bangunan B. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi atribut ini biasanya melekat ke entitas yang paling sering digunakan, ya, yang menggunakan atribut tersebut. Jadi istilahnya kita bukan bilang pegawai itu bekerja pada nama bangunan tertentu, enggak, ya. Tapi lebih cocoknya pegawai itu nanti akan berelasi dengan departemen, di mana nanti departemennya itu letaknya pada bangunan yang mana, ya kan? Nah, semua proses ini sebetulnya iteratif. Jadi bukan berarti hanya sekali saja itu harus langsung selesai semuanya, tidak. Kita bisa berulang-ulang, kita lihat kembali, ya, apakah udah betul model yang kita buat. Kalau belum sesuai, berarti harus kita ulang kembali. Nah, langkah kedua, identifikasi hierarki supertipe dan subtipe. Ini sudah kita bahas minggu lalu, ya. Nah, jadi kalaupun saat kita menentukan entitas tadi, kita lihat ternyata ada hierarki supertipe dengan subtipe. Ya, maka kita buatlah dia apakah dia sebagai spesialisasi atau generalisasi dan letakkan atribut pengenal atau atribut kunci dan atribut yang sama pada supertipe. Jadi atribut yang sama letaknya di mana? Pada supertipe. Nah, tapi atribut yang spesifik letaknya pada subtipe. Kan memang itu kan tujuannya. Supertipe itu berarti secara keseluruhan entitas pada hierarki tersebut itu punya. Jadi atributnya itu sama. Nah, namun ternyata ada yang berbeda. Jadi ada entitas bawahannya yang kita sebut sebagai subtipe yang memiliki apa? Atribut-atribut yang lebih spesifik lagi. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Ada 5 entitas. Employee entitasnya M-number, ada name, address, tanggal lahir, manager juga sama, tapi ada tambahan job title. Engineer sama juga, tapi ada tambahan highest degree dengan job title. Technician sama juga, ada tambahan specialty. Sekretaris sama, cuman tambahannya adalah best skill. Nah, kalau kita lihat seperti ini, sebetulnya secara tidak langsung ini ada yang mirip antara 5 entitas ini. Ya, yang pasti dia ada employee number, ada employee name, ada address, ada tanggal lahir. Nah, tapi nanti masing-masing ada pengkhususannya sendiri. Sehingga kalau kita gambarkan menjadi nggak muncul ya. Atau memang nggak muncul, memang sengaja saya buat gambar di sini kayaknya ya. Kayaknya sih. Ini kosong ya, berarti kalau kita gambarkan seperti ini ya. Employee. Oke. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah manajer. Manager, kemudian engineer. Oke. Kemudian ada technician.
Oke. Kemudian ada sekretari. Ini kan. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa yang super tipe itu memiliki atribut yang umum yang semua orang punya. Nah, apa saja? Ada employee number yang merupakan primary key. Oke. Kemudian ada employee name. Kemudian ada address. Oke. Kemudian ada tanggal lahir. Yang lain bahasa Inggris, tiba-tiba di sini bahasa Indonesia ya, nggak nyambung. Tanggal lahir apa? Birth date ya, date of birth. Nah, kemudian manager ini berarti dia memiliki atribut yang khusus. Nah, di mana kita tambahkan? Di sini ada job title. Oke, engineer ada apa? Ada highest degree. Degree. Ya, biasa engineer ini kan yang meneliti ya biasanya ya. Berarti kalau nggak S2, S3 biasanya ya. Nah, kemudian dia juga ada job title. Technician ada, employee name udah ada di atas, kemudian ada specialty. Jadi dia technician-nya apa? Bagian jaringan kah? Atau bagian listrik misalnya? Atau technician untuk mesin-mesin pabrik misalnya. Ya, jadi ada specialty-nya. Kemudian sekretari ada best skill. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian tentukan relasinya. Jadi kalau udah ada entitas, atribut, ada hierarki, kita tentukan relasinya yang mengaitkan antara entitas tadi. Pastikan derajatnya apa? Apakah unary? Apakah binary? Apa ternary? Unary berarti cuma satu entitas yang terlibat. Binary ada 2, ternary ada 3. Lebih dari 3 belum pernah lihat saya ya. Kemudian tentukan kardinalitasnya, apakah 1, 1N, MN. Kemudian tentukan batasan partisipasi, apakah total atau sebagian. Dan atribut-atribut lainnya lagi. Nah, jadi ini yang kita lakukan saat pemodelan. Nah, contoh ya, pastikan saat kita mendesain itu jangan sampai relasinya ini redundant. Contohnya seperti ini. Employee lives in city, belongs to professional association yang located in city. Ya. Nah, di sini antara lives in dengan belongs to ini tidak redundant. Kenapa tidak redundant? Karena memang tidak ada kaitannya. Ya, tidak ada kaitannya. Tapi kalau kita lihat yang sebelah kanan ini, employee works in a city. Jadi employee ini bekerja di suatu kota. Employee works on project. Jadi dia bekerja pada suatu project. Project ini located in city. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini bermakna sama loh. Jadi ini seperti kayak relasi singkat antara employee dengan city. Padahal sebetulnya relasi yang benarnya itu seperti ini. Employee tadi bekerja pada proyek, proyek tadi letaknya di city, di kota. Nah, maknanya apa di sini? Relasi yang ini dengan yang ini, works in dengan works on ini sifatnya redundant. Kenapa redundant? Karena informasi si employee tadi bekerja di kota yang mana itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan relasi yang ini saja. Jadi yang ini nggak perlu lagi. Ya, jadi sewaktu kalian mendesain, lihat kembali relasinya. Kalau memang nggak perlu kita kaitkan istilahnya, di mana dia sebetulnya berkait. Ya, kalau berkait seperti ini, kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan query SQL. Yang penting dia ada kaitannya.
Ya, kaitannya itu seperti apa? Nanti dengan adanya atribut kunci, dengan atribut yang foreign key. Jadi dia ada kaitannya. Jadi itu kita pasti akan bisa melakukan query. Jadi kita nggak perlu lagi buat relasi yang ini, ya nggak penting, redundant istilahnya. Kenapa? Karena setiap kita mendesain basis data, tujuan kita untuk menghilangkan hal-hal yang redundant tadi. Kenapa yang redundant tadi kita hilangkan? Karena yang redundant tadi itu maknanya dia akan memakan memori lagi. Nah, jadi setiap ada data yang berulang, redundant itu istilahnya berulang lagi. Nah, berarti apa? Memori kita juga akan terpakai untuk menyimpan data yang sama tadi. Paham? Paham, Bu. Oke, berikutnya ini ya, derajat relasi ternari. Nah, saat melakukan pemodelan, usahakan derajat relasi itu dalam bentuk binary. Nah, ini ada tipsnya ya, dalam bentuk binary. Namun, jika ada batasan khusus yang memang betul melibatkan 3 entitas sekaligus, barulah derajat relasi kita buat ternari. Nah, contoh, jika ini ada 2 kasus ya, mirip sebetulnya, tapi ternyata waktu kita analisis itu agak berbeda, kasusnya itu berbeda. Nah, yang pertama ini di sini binary semua ya. Di sini ada binary, ada 3 relasi, sedangkan di sini hanya ada 1 relasi ternary. 1 relasi ternary. Entitasnya sama nih, technician, project, notebook, ya sama persis. Tapi ternyata bentuknya berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Kita lihat. Nah, jika technician bisa bekerja pada banyak project dan technician bisa menggunakan notebook saat bekerja pada project, maka relasi dapat dibuat 3 buah relasi binary dengan kardinalitas many to many. Oke, jadi istilahnya kardinalitasnya bisa many to many. Nah, jika satu technician dibatasi hanya boleh menggunakan 1 notebook saja pada 1 proyek tertentu, maka relasi ini mau nggak mau kita buat dia sebagai ternary. Kenapa? Karena istilahnya setiap technician yang bekerja pada proyek itu pasti dia akan menggunakan notebook tertentu. Maka jika kasusnya seperti itu ya memang bentuknya adalah ternary. Jadi antara ketiga entitas tersebut itu memang berkait. Jadi technician yang pakai notebook itu dia pasti bekerja pada proyek tertentu. Atau proyek tertentu itu dikerjakan oleh technician, yang technician-nya itu tadi pasti menggunakan notebook. Nah, jadi ini maknanya ternary. Nah, tapi kalau anggapannya technician tadi itu bisa bekerja pada banyak proyek, ya. Nah, bekerja pada banyak proyek, kemudian setiap dia bekerja pada proyek, maka dia bisa saja menggunakan notebook, ya notebook tertentu, ya. Nah, di sini beda ya, ini bukan redundant ya. Jadi di sini maknanya setiap project itu ada notebook. Jadi maknanya notebook di sini, project has notebook, itu berarti notebook di sini tidak hanya digunakan untuk technician, bisa saja nanti digunakan oleh pegawai yang lainnya juga, ya, yang bekerja pada project tadi. Nah, jadi ini tidak redundant. Nah, technician use notebook. Nah, jadi di sini walaupun entitasnya sama, 3 juga, tapi di sini relasinya adalah binary, 3 relasi binary. Dan sifatnya ini berbeda. Jadi saat kita modelkan ini hal yang berbeda. Jadi maknanya di sini technician yang bekerja pada project itu bisa saja dia nggak pakai notebook. Nah, technician yang bekerja pada project bisa saja dia pakai notebook. Istilahnya apa ya? Boleh ada, boleh nggak ada juga.
Ataupun technician-nya itu dia tidak bekerja pada project, tapi technician-nya itu dia menggunakan notebook. Nah, jadi relasinya jadi yang ini. Ya, jadi maknanya berbeda ya antara yang A ini dengan yang B. Bisa dipahami? Bu, yang ternar itu kenapa jadi satu-satu, Bu? Satu-satu, karena di sini anggapannya satu orang technician bekerja pada satu project, dia harus menggunakan satu notebook. Jadi makanya satu-satu semuanya. Kalau misalnya, apakah boleh selain itu? Boleh aja. Contohnya kayak ini. Satu technician menggunakan satu notebook pada banyak project misalnya. Boleh, nggak ada masalah. Jadi di sini maknanya tetap sama. Antara technician, project dengan notebook ini memang saling terkait. Ya, jadi saling terkait dengan adanya satu relasi saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut. Nah, contoh kita diminta untuk membuat basis data untuk perusahaan engineering biotech. Ya, perusahaan engineering biasanya nih perusahaan yang apa namanya membuat sesuatu lah ya, engineering. Biotech berarti ini bioteknologi. Nah, basis data harus menyimpan dan mengupdate data terkait dengan pegawai, keahlian pegawai, dan proyek yang dikerjakan pegawai. Pegawai ada di departemen atau divisi apa saat bekerja, asosiasi profesi yang diikuti pegawai, dan komputer yang diberikan saat bekerja. Nah, dalam proses pengumpulan keperluan, ya sudah kita wawancara dengan pengguna akhirnya, ternyata ada 3 view terhadap basis data ini. Yang pertama, ada manajemen view, kemudian ada employee view, kemudian ada employee assignment view. Nah, ini yang saya bilang terkait dengan view integration. Jadi kan saat kita desain bisa aja kita nggak kerja sendiri, kan ada beberapa orang kan. Nah, jadi masing-masing bagi tugas nih. Ada yang bagian manajemen, ada yang bagian employee, ada yang bagian employee assignment. Nah, kenapa saat waktu udah dianalisis ada 3 view? Karena beda-beda. Misalnya, pegawai, keahlian pegawai, dan proyek yang dikerjakan oleh pegawai. Ya, ini bisa saja terkait dengan employee view. Nah, pegawai ada di departemen mana atau divisi apa saat bekerja. Nah, ini berarti terkait dengan bisa manajemen view, bisa juga nanti oh iyalah manajemen view. Ataupun nanti asosiasi apa. Nah, ini biasanya nanti ke employee assignment. Jadi kita lihat di sini ya, ini masing-masingnya dulu. Nah, di sini pada manajemen view ya, mendeskripsikan setiap pegawai bekerja pada satu departemen. Kemudian ada divisi yang merupakan unit-unit dari perusahaan yang terdiri dari beberapa departemen. Setiap divisi dan departemen memiliki manajer. Ya, jadi di sini maknanya apa? Manajemen view. Kalau kita lihat employee itu memiliki satu employee itu pasti bekerja pada satu departemen pasti ada ramai employee. Kemudian setiap satu departemen itu pasti akan ada manajernya, ya, is managed by. Nah, ini employee-nya sebagai manajer. Kemudian satu employee itu pastilah berada pada satu divisi tertentu. Nah, jadi divisi ini seperti apa namanya ya, yang lebih atas lagi lah daripada departemen. Nah, kemudian divisi ini mengandung banyak departemen. Nah, kan ini bagian view, management view. Nah, kemudian ada bagian employee view. Nah,
Bagian employee view ini mendeskripsikan setiap pekerja pegawai seperti engineer, technician, sekretari, manajer. Nah, kemudian engineer tadi biasanya dia ada asosiasi profesi. Engineer bekerja menggunakan workstation. Sekretari dan manajer pakai desktop. Pegawai bisa saja menikah dengan pegawai lain dan ini perlu didata untuk menghindari pegawai tersebut menjadi atasan dari pasangannya. Nah, ini nanti konflik of interest ya. Kalau ada pegawai jadi atasan dari pasangannya. Nah, jadi istilahnya kenapa hal tersebut, jadi si pegawai itu married dengan siapa, nikah dengan siapa, dengan pegawai yang mana, itu didata di sini tujuannya apa? Untuk menghindari pegawai tadi menjadi atasan dari pasangannya. Berarti mungkin kalau jadi atasan berarti salah satunya itu harus dipindahin kali ya. Oke, nah jadi bagaimana view-nya? Ya, hasil dari pemodelannya seperti apa? Nah, ini yang tadi saya bilang employee. Ini kan tadi udah kita coba ya sebelumnya ya, ada employee. Ini D. Masih ingat D ini apa? Disjoin. Ya, disjoin. Apa makna disjoin? Cuman bisa ke salah satu aja, Bu. Ya, salah satu aja. Disjoin ya, nggak berkait. Disjoin. Jadi kalau employee ini udah jadi manajer, nggak mungkin dia tiba-tiba jadi sekretari. Atau dia udah jadi engineer, dia nggak mungkin bekerja jadi sekretari lagi. Jadi hanya salah satunya saja. Nah, manajer itu nanti pakai desktop, sekretari juga, engineer itu pakai workstation. Engineer itu ada association profession, jadi asosiasi profesinya. Kemudian ada technician, kemudian kita data lagi employee itu merit dengan employee yang lain. Nah, kemudian employee itu nanti ada yang menjadi manager, jadi dia akan memanage employee yang lain. Nah, ini bagian dari employee view. Berikutnya satu lagi adalah employees assignment view terkait dengan setiap tugas proyek yang diberikan kepada pegawai, terutama engineer dan technician. Pegawai bisa saja bekerja pada beberapa proyek pada satu waktu. Setiap proyek bisa berada pada lokasi kota yang berbeda. Namun, pegawai yang berada pada satu lokasi hanya bekerja pada satu proyek saja pada lokasi tersebut. Keahlian pegawai bisa dipilih untuk proyek tertentu, namun tidak boleh ada individu pegawai yang memonopoli keahlian proyek dan lokasi. Nah, gimana gambarannya? Jadi di sini adalah bagian employees assignment view. Jadi dia kerja di proyek yang mana? Nah, employee ini ternyata dia bisa assign, satu employee itu di-assign pada satu proyek tertentu di lokasi tertentu. Ya, kemudian satu employee itu memiliki skill khusus pada proyek tertentu. Ya, jadi employee memiliki skill yang khusus pada proyek tertentu. Nah, ini relasinya ternary ya, ternary. Assign to ini melibatkan project, location, dan employee. Skill use juga menggunakan project, employee, dan skill. Jadi di sini ternary. Nah, dari beberapa view tadi, nah kan ada beberapa orang yang desain nih. Habis itu digabungkan menjadi view integration. Ya, ada tahapan view integration. Jadi di sini kita lihat semuanya ini intinya pada employee-nya. Nah, udah kita gabungkan. Yang bagian ini, bagian apa tadi? Manajemen. Ini bagian employee assignment. Yang ini adalah bagian employee view. Oke. Ya, jadi kita gabungkan menjadi satu integration, satu integritas dari rancangan database untuk perusahaan biotek tadi. Ya.
Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya saat ada beberapa view tadi? Kita lakukan view integration ya, di mana kita mengintegrasikan semua perbedaan view dari user menjadi satu skema global yang tidak redundant. Jadi nggak ada yang berulang. Ya, jadi kalau ada yang berulang ya berarti mungkin ada yang harus kita hapus. View dari setiap user dalam model data konseptual akan diintegrasikan menjadi skema global melalui analisis lebih lanjut terhadap view oleh end user untuk mengatasi masalah perbedaan perspektif dan terminologi. Nah, jadi waktu kita menggabungkan ini tadi, ya kita lihat kembali, jangan sampai ada yang berulang istilahnya. Ya, jangan sampai ada yang redundant. Nah, kalau redundant seperti apa? Ya, berarti ada yang harus kita hapus. Nah, contoh perbedaan view. Nah, misal di sini ada contoh, divisi penjualan melihat produk sebagai unit dasar untuk dijual. Namun, divisi engineering itu akan berkonsentrasi terhadap part-part individu yang akan membangun suatu produk. Misalnya engineering kan, dia mau buat kulkas misalnya. Kan bagian engineer nih. Jadi yang kalau dia melihat suatu produk, ya, produknya entitas. Nah, kalau si engineer ini melihat produk, dia akan menganggap bahwa produk ini itu akan terdiri daripada part-part yang akan membangun produk tadi. Nah, tapi nanti dari sisi penjualan, kalau dia lihat produk, ya berarti apa? Berarti produk itu yang akan dijual, ya kan, divisi penjualan. Jadi intinya beda divisi bisa saja perbedaan view, ya. Nah, dengan kata lain, seorang user bisa melihat project berdasarkan tujuan dan progresnya untuk mencapai tujuan tersebut. Namun yang user yang lain bisa melihat project sebagai sumber-sumber yang diperlukan serta personel yang akan terlibat. Nah, jadi perbedaan ini menghasilkan model konseptual yang berbeda, seperti beda pada kardinalitasnya. Juga suatu konsep bisa beda dimodelkan sebagai entitas, atribut, atau relasi bergantung kepada perspektif user. Nah, ini yang tadi saya bilang, perbedaan view. Jadi emang harus detail ya, kita lihat kira-kira cocoknya itu seperti apa. Ini ada contohnya. Contoh perbedaan view. Ya. Nah, di sini ada order. Nah, order ini ternyata bisa beda-beda. Order bisa sebagai entitas. Order bisa sebagai relasi. Order juga bisa sebagai atribut. Nah, beda-beda nih. Kalau di A itu sebagai entitas, maknanya apa? Customer, pelanggan, itu melakukan order tertentu, pemesanan tertentu untuk produk tertentu. Ya, jadi di sini ordernya itu menjadi entitas. Nah, tapi pada yang B, order ini relasi. Jadi maknanya apa? Customer melakukan order terhadap produk. Udah selesai. Kan? Nah, kemudian yang C, customer membeli produk. Beda ya, bukan order ya. Customer membeli produk. Jadi untuk setiap pembelian tadi, dia akan dicatat apa informasinya. Yang dicatat informasinya adalah order number. Nah, beda-beda nih, unik ya. Jadi konsep order ini ternyata bisa berbeda-beda tergantung dari perspektif user. Nah, jadi ya memang kayak tadi saya bilang bahwa analisis keperluan dan pemodelan ini memerlukan waktu yang lama. Ya, kita harus pastikan dulu kondisi yang realnya itu seperti apa. Nah, jadi saat kita melakukan view integration, ada beberapa langkah. Ya. Yang pertama, bandingkan tiap skema dan identifikasikan konflik. Kemudian konformasi atau penyesuaian skema
untuk mengatasi konflik. Konformasi apa konfirmasi ya? Konfirmasi ini kayaknya ya. Kemudian penggabungan atau merging untuk mengubah bentuk skema bila diperlukan. Kita lihat satu persatu. Bandingkan tiap skema dan identifikasikan konflik. Nah, skema penamaan pada sinonim dan homonim. Sinonim itu apa? Apa maknanya? Persamaan. Sinonim itu yang sama, ya kan? Jadi ini maknanya penamaannya beda, namun ternyata merujuk ke konsep yang sama. Misal, produk dan item. Ini view yang pertama ditulis produk, view yang kedua ditulis item. Tapi ternyata merujuk ke konsep yang sama, sama-sama produk yang dijual atau item barang misalnya, ya kan mirip ya, konsep yang sama. Jadi ini adalah sinonim. Kalau homonim seperti apa? Namanya sama, tapi ternyata digunakan untuk konsep yang berbeda. Nah, ini kebalikannya. Ya, kalau tadi namanya beda, tapi konsepnya sama. Kalau homonim namanya sama, tapi untuk konsep yang berbeda. Contohnya apa? Seperti pada entitas produk. Ada atribut nomor produk yang pada satu skema bermakna nomor model dari produk. Namun pada skema yang lain bermakna nomor serial dari produk. Nah, atributnya sama di sini, no produk. Tapi ternyata maknanya beda. Pada satu kasus maknanya adalah nomor model. Pada skema yang lain maknanya adalah nomor serial. Nah, jadi masalah ini kita atasi seperti apa? Kita membedakan namanya, jadi jangan pakai nomor produk yang sama. Jadi langsung saja kita gunakan atribut yang mendeskripsikan data yang kita maksud. Ya, jadi jangan nomor produk lagi, tapi misalnya pada nomor model, berarti mungkin nanti kita buat nomor model produk, ya kan? Yang satu lagi jangan buat nomor produk, tapi kita buat nomor serial produk. Nah, karena ini atributnya udah berbeda, berarti apa? Berarti langsung jelas bahwa data yang disimpan ini berbeda. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke yang tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, kan tadi udah kita lihat kan, order ini bisa jadi entitas, relasi, dan atribut. Nah, jadi ini yang mana satu yang paling sesuai dengan keperluan kita? Ya, mana satu? Ya, kita pilihlah yang mana satu yang paling sesuai. Nah, kemudian konflik pada kata kunci. Nah, seperti pada pegawai, ada yang menggunakan kunci ID pegawai, ada yang nomor KTP, ada yang nama pegawai. Ya, ini konflik yang lainnya lagi saat kita melakukan view integration. Nah, misalnya untuk pegawai ada pakai ID, ada yang nomor KTP. Jadi kan maknanya kita harus seragamkan. Kenapa harus kita seragamkan? Saat kita menggunakan suatu primary key atau kata kunci tertentu itu sangat penting. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadi foreign key. Nah, foreign key ini gunanya untuk apa? Untuk mengaitkan antar tabel. Jadi kalau ternyata kuncinya itu beda, ya berarti nggak bisa kita kaitkan. Ya, yang satu ID, yang satu lagi nomor KTP, kan beda. Jadi nggak bisa kita kaitkan. Nah, jadi gimana caranya? Ya kita harus pilih satu agar konsisten. Kalau misalnya yang kita pilih itu adalah nomor KTP supaya umum, oke, berarti pada semua entitas itu yang kita gunakan adalah nomor KTP. Oke. Nah, kemudian konflik dependensi pada perbedaan kardinalitas. Ya, nanti pada view pertama mungkin dia menggunakan kardinalitas 1N.
pada view yang kedua mungkin dia pakai MN, ya kan beda ya. Nah, sehingga gimana caranya kita gunakan kardinalitas yang paling umum, yaitu many to many. Jadi kita pakai yang paling umum. Kan antara satu ini kan betul-betul fix ya, satu aja. Tapi antara satu N dengan MN, ya maknanya kita pilih yang lebih besar lagi cakupannya, yaitu many to many. Nah, contohnya kayak gini. Kalau kita lihat di sini, departemen itu mempublish report, laporan. Laporan ini ditulis oleh kontraktor. Laporan tersebut mengandung topik-topik tertentu. Kan? Nah, kalau kita lihat, skema A ini fokus kepada report. Ya, kenapa fokusnya kepada report? Oke, skema pertama ini fokus pada report. Ya, jadi dia melibatkan entitas, departemen, report, topik, dan kontraktor. Nah, skema B itu ada publikasi, publication yang mengandung keyword tertentu. Jadi dia fokus ke publikasi. Nah, bagaimana cara kita melakukan view integration di sini? Jadi antara A dengan B kalau kita gabungkan itu seperti apa? Ya, jadi langkah pertama kita lihat dulu mana yang sinonim. Nah, ada yang sinonim yaitu topik area dengan keyword. Namun atributnya beda. Nah, kemudian ada perbedaan tipe konsep. Apa yang beda di sini? Yang pertama di A, departemen itu adalah entitas. Yang kedua pada publication, dep name itu adalah atribut. Nah, ini dia. Ini yang tadi saya katakan saat kita melakukan view integration itu sering akan terjadi konflik. Ya, nah ini contoh konfliknya. Jadi ada sinonim dan juga ada perbedaan tipe konsep. Jadi gimana caranya? Nah, caranya kita melakukan konfirmasi kembali, kita sesuaikan skema untuk mengatasi konflik. Ya, melibatkan penyesuaian terhadap perbedaan sehingga skema tadi dapat kita integrasikan atau istilahnya kita gabungkan. Nah, view integration bisa saja memunculkan generalisasi atau spesialisasi, agregasi, penambahan entitas, dan relasi yang baru. Nah, jadi gimana caranya di sini? Ya, caranya, topik area tadi, kan tadi ada topik area. Nah, topik area kita ganti, maksud saya keyword yang awalnya tadi kan di sini publication contains keyword. Ya, setiap publikasi itu mengandung kata kunci tertentu. Nah, jadi kata kunci tadi karena sinonim dengan topik area, maka kita gabungkan. Ya, kita gabungkan menjadi satu nama yang sama, yaitu topik area di sini. Ya, kemudian departemen name yang awalnya tadi di sini berupa atribut, ya, tidak kita buat. Jadi istilahnya dep name yang awalnya itu atribut, itu tetap atribut, tapi kita tambahkan satu entitas yang baru, yaitu departemen, di mana nanti departemen ini akan memiliki atribut dep name. Ya, jadi ini kita penyesuaian. Jadi istilahnya ada yang harus kita ubah antara view tadi. Supaya apa? Untuk mengatasi konflik. Istilahnya kayak gini kan, misalnya ada orang berantem. Kalau sama-sama
pengen nggak mencari titik tengah, ya berarti nggak akan ada yang ketemu. Nah, jadi ini sama juga ya saat kita melakukan view integration, kita harus mencari titik tengahnya. Ya, bagian mana yang perlu kita ubah, kita sesuaikan untuk mengatasi konflik itu tadi. Nah, jadi ini udah berubah ya menjadi seperti ini ya. Jadi ada 3. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Penggabungan dan mengubah bentuk skema bila perlu. Langkah ini memastikan completeness, minimality, dan understandability saat melakukan penggabungan. Completeness memerlukan semua komponen untuk muncul pada skema global. Jadi waktu kita view itu berarti semuanya itu kita masukkan ya secara komplit. Nah, kemudian minimality memerlukan perancang basis data untuk menghapus konsep yang redundant. Jadi pertama kita gabungkan dulu semuanya. Ya, semuanya itu kita masukkan. Kan ada beberapa view, anggaplah. Nah, kita masukkan semuanya dalam satu skema yang global. Kemudian kita lihat minimality. Nah, kita sebagai perancang basis data, kita lihat mana yang redundant. Kalau yang redundant, maka kita hapus. Kemudian kita lakukan understandability. Ya, kita lihat skema global tadi apakah bisa dipahami oleh user atau tidak. Kalau enggak, apakah nanti ada yang perlu kita ubah namanya misalnya. Ya. Nah, ini ya yang contohnya tadi. Kita menggabungkan antara report dengan publication tadi. Jadi, ini kan yang aslinya seperti ini, department, publish, report, report contains topic area, report written for contractor. Kita gabungkan dengan publication, publication has department, kan tadi udah kita tambahkan ya, yang awalnya dep name itu pada publication, sekarang ada pada department. Kemudian publication yang awalnya ada keyword, sekarang karena keywordnya tadi udah kita ubah menjadi sinonimnya yaitu topik area, maka di sini langsung kita gabungkan dia menjadi ke entitas topik area. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ternyata ya antara report dengan publication ini apa namanya ya? Ada kaitan. Ya, kenapa ada kaitan? Setiap publikasi itu juga dia bisa menjadi report. Nah, setiap publikasi bisa menjadi report. Ternyata ada kaitan antara publikasi dengan report. Ya. Jadi di sini kita munculkanlah relasi generalisasi karena report itu merupakan bagian dari publication. Jadi ada relasi generalisasi yang ini. Oke, jadi ini hasil akhirnya itu pada bagian B ini ya. Jadi ini hasil akhirnya. Nah, kemudian, ini kita lihat lagi nih. Ini ada yang redundant. Mana yang redundant? Ini dia. Publication has department, department publish report, publication includes topic area, report contains topic area. Bagian yang ini dengan ini redundant. Ini dengan yang ini juga redundant. Jadi kita pilih salah satu, yang mana yang harus kita hapus. Kenapa redundant? Karena kan mirip ya. Karena kita sudah melakukan proses disjoin tadi ya, generalisasi, sehingga antara ini dengan ini menjadi sama. Department itu memiliki publikasi. Department publish report. Kan mirip. Ya. Makanya sama, redundant. Ini juga sama. Report mengandung topik area. Publication includes topic area. Sama juga. Nah, redundant. Karena redundant maka kita hapus. Nah, tadi yang bagian tengah nih kita hapus ya. Sehingga yang tinggal hanya yang ini saja. Oke, bisa dipahami? Ya, kenapa yang bagian ini yang kita hapus? Karena ini udah ada relasi antara publication dengan report ini udah ada relasi.
kan. Jadi bukan yang ini yang kita hapus, tapi yang ini yang kita hapus. Ini yang dihapus. Bu, tapi kenapa disjunction itu kan cuma ada hubungan satu entitas dengan entitasnya cuma satu gitu, Bu? Boleh, jadi maknanya apa? Subtipe itu bukan berarti harus dua gitu ya. Jadi di sini waktu kita kenal kembali, ya memang antara report sama publication ini ada kaitan. Jadi report itu pastilah publication. Tapi apakah semua publication itu merupakan report? Enggak. Ya. Tidak ya. Jadi tidak semua publication itu merupakan report. Tapi ada bagian publication yang merupakan report. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini report tadi itu nanti akan ditulis oleh kontraktor. Jadi nanti bagian report ini memiliki informasi khusus di mana report ini akan ditulis oleh kontraktor tertentu. Nah, jadi apa ya istilahnya? Bukan berarti yang namanya relasi supertipe dengan subtipe itu subtipenya itu harus banyak lebih dari satu, tidak. Ya, jadi boleh saja hanya satu saja. Nggak ada masalah. Kenapa? Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa di sini bukan relasi? Di sini adalah generalisasi seperti ini, disjoint seperti ini. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Boleh nggak kita buat? Ya. Karena ini bottom up, Bu. Dari report itu dia bisa digeneralisasi jadi publikasi. Ya. Betul. Jadi intinya di sini kita tidak buat kaitan antara report dengan publication itu sebagai relasi. Ya, sebetulnya kalau mau kita buat report itu adalah bagian dari publikasi, jadi relasinya adalah bagian, mungkin bisa saja. Ya, tapi makna bagian itu adalah hierarki supertipe dengan subtipe. Ya kan? Jadi makanya di sini kita tidak buat dia sebagai relasi, tapi kita buat sebagai hierarki subtipe dengan supertipe. Oke. Nah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti video yang saya share itu juga ada penjelasannya. Kalau masih kurang bisa dipahami, bisa didengar kembali. Video hari ini, video kuliah hari ini juga saya rekam, nanti akan saya share insya Allah. Oke, berikutnya latihan. Waktunya hampir habis ya. Nanti kita bahas sebentar, nanti sisanya kalian lanjutkan ya. Udah saya buka linknya di e-learning. Nah, di sini latihannya ada problem database kontraktor. Sebuah perusahaan memiliki beberapa departemen. Setiap departemen dikepalai oleh manajer. Dan departemen setidaknya memiliki satu atau lebih pegawai. Perusahaan ini memiliki pegawai tetap dan pegawai harian untuk menangani dan menyelesaikan beberapa proyek. Satu pegawai bekerja hanya di satu departemen. Seorang pegawai bisa mengerjakan beberapa proyek sesuai dengan penugasan, kecuali pegawai yang sedang cuti, tidak mengerjakan satupun proyek. Tanggal pegawai mulai bekerja pada satu proyek juga harus dimasukkan. Satu proyek minimal melibatkan satu pegawai. Nah, ini dia informasinya. Ini latihannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita baca dulu ini kan. Kemudian data keluarga pegawai juga dimasukkan untuk keperluan tertentu. Data tersebut ada nama, status. Dengan ketentuan,
Satu pegawai bisa memiliki 0 atau lebih keluarga, dan satu keluarga hanya memiliki satu anggota keluarga yang bekerja sebagai pegawai. Jadi maknanya pada perusahaan tersebut, jadi hanya boleh satu orang aja yang bekerja pada perusahaan tadi. Jadi kalau ada anggota keluarganya yang mau bekerja pada perusahaan tersebut, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena di sini syaratnya hanya satu anggota keluarga saja. Kemudian beberapa data penting yang dibutuhkan adalah nama departemen, nama dan lokasi proyek, nama manajer, dan daftar pegawai. Nah, jadi kita lihat ya. Nah, beberapa hal yang ditemukan, kalau kita lihat di sini, kita bisa menggabungkan entitas manajer dengan pegawai. Kenapa? Karena kan manajer ini kan pegawai juga, ya kan? Manajer kan pegawai. Nah, sama-sama memiliki jenis dan tipe atribut yang sama. Nah, dan sama-sama memiliki relasi dengan departemen. Jadi sama-sama relasinya dengan departemen. Hanya bedanya apa? Nanti manajer berarti mengepalai departemen, pegawai bekerja pada departemen. Ya kan? Jadi intinya apa? Relasinya aja yang membedakan. Ya, tapi intinya manajer itu pastilah pegawai juga. Nah, tadi data apa saja? Ada pegawai tetap memiliki NIP, ada data keluarga. Ya, statusnya apa? Apakah orang tua, apa suami, apa istri, apa anak. Kemudian pada data pegawai kontrak itu tidak ada NIP, tapi nanti ada nomor. Ya, tidak ada NIP tapi ada nomor ya, nomornya, nomor pengenalnya istilahnya. Ada masa kontrak, merupakan atribut komposit, masih dapat diuraikan lagi menjadi tanggal mulai kontrak dan tanggal berakhir kontrak. Ya, biasanya memang kalau kontrak seperti itu ya, jadi ada tanggal mulai dan tanggal terakhir. Kalau kalian nanti kerja sebagai pegawai kontrak, pasti akan ada hal ini. Nah, kemudian ada nilai kontrak. Nilai kontrak ini berapa nanti gaji ataupun honor yang akan dibayar. Nah, kalau kita lihat di sini berarti pegawai ada dua ya. Ada pegawai tetap, ada pegawai kontrak. Nah, berarti di sini pastilah akan ada hierarki supertipe dengan subtipe. Ya, ada hierarki supertipe. Supertipenya itu apa? Pegawai, ya kan? Subtipenya itu adalah pegawai tetap dan pegawai kontrak. Udah habis. Ya, jadi itu semua deskripsi daripada latihan-latihannya. Nah, sekarang coba gimana? Perusahaan memiliki berapa departemen? Apa aja kira-kira entitasnya? Yang pertama sekali entitas dulu nih, kalian tentukan. Entitasnya yang mana satu? Perusahaan. Oke, perusahaan. Lagi. Departemen. Departemen. Terus? Pegawai. 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 Terus? Proyek. Saya buat kotak lah ya. Nanti beda pula jadi kayak atribut pula. Kali proyek. Mana proyek? Oh, ini dia. Proyek. Terus? Tugas. Penugasan. Penugasan. Penugasan ada informasi tambahan nggak? Tanggal penugasannya mungkin. Nggak ada. Mana ada? Nggak ada dibilang tanggal penugasan. Adanya kontrak tadi untuk pegawai kontrak. Oh, iya. Ya kan? Nggak ada dibilang di sini ya tanggal penugasan. Nah, seperti tadi saya jelaskan, untuk menentukan yang mana entitas, biasanya kita akan melihat apakah entitas tadi itu memiliki informasi yang harus kita data.
Nah, berarti dia akan menjadi entitas. Tapi kalau dia hanya sebagai apa namanya, dia tidak memiliki informasi yang lain yang harus kita data, ya berarti kemungkinan besar dia adalah atribut atau malah tidak kita masukkan ke dalam rancangan tadi, ya. Nah, kalau di sini yang tadi kalian bilang ada departemen, ini saya buat dulu, nanti kalian lanjut sesuaikan dengan keperluan pada slide ini tadi. Ya, ada departemen, kemudian ada pegawai, terus apa lagi? Apa lagi? Proyek. Proyek. Relasinya nanti tulis sendiri ya. Nah, tadi ada yang bilang perusahaan itu entitas. Gimana? Perusahaan itu entitas atau bukan? Nggak ada yang jawab. Entitas, Bu. Enggak kayaknya, Bu. Ada yang jawab ya, ada yang jawab enggak. Enggak jadi. Yang menjawab tidak, kenapa? Karena di sini sendiri yang punya informasi banyak itu departemennya dibanding perusahaannya. Jadi perusahaan ini kan pegawai satu perusahaan, jadi bisa dikesampingkan dulu, fokus ke departemennya aja dulu. Oke, ya betul sekali. Ya, jadi di sini kalau kita lihat, ini udah jelas-jelas dibilang sebuah perusahaan. Jadi di sini perusahaan ini dia lebih ke domain masalah ya. Jadi domain itu maknanya ruang lingkup rancangan kita itu ada berada pada perusahaan, sebuah perusahaan yang kita beri nama misalnya perusahaan ABC. Nah, jadi istilahnya itu merupakan domainnya. Jadi itu kita tidak perlu masukkan dia ke dalam data. Ya, jadi kita nggak perlu istilahnya membuat relasi nanti di sini ada perusahaan memiliki banyak departemen. Jadi nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena itu adalah domain masalah kita yang ingin kita selesaikan. Jadi perusahaan kontraktor tadi. Nah, jadi kenapa? Karena di sini nggak ada informasi yang lebih detail, ya betul tadi seperti yang menjawab. Jadi nggak ada informasi yang penting-penting itu nggak ada pada perusahaan. Informasi yang utamanya itu pada bagian mana? Departemen, ya kan? Jadi pada perusahaan nggak ada informasi lain. Misalnya istilahnya nggak ada informasi misalnya lokasinya, alamatnya, atau nama perusahaannya, kan nggak ada. Kenapa? Karena di sini kita hanya berpikir pada sebuah perusahaan. Ya, jadi di sini kasusnya perusahaan tadi itu tidak kita masukkan. Kenapa tidak kita masukkan? Karena hanya satu saja dan dia tidak memiliki informasi yang harus kita simpan. Jadi ya udah nggak kita masukkan pun nggak apa-apa. Tapi, nah ada kondisi yang berbeda nih. Misal kita ingin buat database perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Ya, perusahaan-perusahaan. Plural ya, jamak. Nah, maknanya apa? Ada informasi perusahaan yang perlu kita simpan. Jadi maknanya ada banyak nih. Ada perusahaan A, ada perusahaan B, perusahaan C. Perusahaan A itu lokasinya di kota kota Banda Aceh misalnya, perusahaan B lokasinya di kota Jakarta misalnya. Nah, jadi ada informasi tambahan yang perlu disimpan. Maka jika kondisinya seperti itu, perusahaan ini akan menjadi entitas. Paham? Bisa dipahami? Bu, Ya. berarti ini kan perusahaan ini punya departemen, pegawai, dan proyek. Ya. Berarti bisa digabungin jadi satu aja, jadi bikin ternari gitu.
Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena masing-masing ini nanti akan melibatkan atribut tertentu. Jadi untuk setiap relasi itu nanti kemungkinan besar akan ada atribut tertentu, atribut bawaannya. Setiap ada relasi tadi. Habis itu tadi kalau nggak salah saya ada menjelaskan, sebaiknya ternary ini kita hindari. Kalau memang bisa kita buat dia dalam kondisi yang binary. Ya. Jadi maknanya apa? Tadi kan ada dijelaskan, kecuali pegawai yang sedang cuti tidak mengerjakan satupun proyek. Maknanya apa? Dari sini aja kita udah bisa mengambil kesimpulan bahwa bukan berarti semua pegawai ini harus bekerja pada proyek. Kalau kita buat ternary, maknanya apa? Antara departemen, pegawai proyek itu strict, harus ada relasi. Paham maksudnya? Jadi maknanya relasi tadi itu pasti akan melibatkan departemen, pegawai dengan proyek sekaligus secara berbarengan. Nah, tapi kasusnya di sini ternyata berbeda. Kenapa? Ya kalau pegawai cuti dia nggak mengerjakan satupun proyek, ya berarti kan masih optional ya sifatnya di sini ya. Jadi intinya pegawai tadi ya berada pada departemen, tapi ya dia tidak harus bekerja pada proyek tertentu, gitu. Ya, jadi sifatnya nggak fix ya, tidak apa namanya, kalau kita buat ternary maknanya antara departemen, pegawai dengan proyek itu sudah wajib ya, relasinya itu wajib melibatkan ketiga entitas tadi. Padahal ternyata kita lihat di deskripsinya di sini, kalau pegawai yang cuti itu tidak mengerjakan satupun proyek. Ya, berarti kan maknanya masih ada pilihan kan? Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, kemudian perusahaan ini memiliki pegawai tetap dan pegawai harian. Itu apa tuh? Relasi apa? Hierarki kah? Subtipe. Ya, ada subtipenya ya. Jadi pegawai ini disjoin kan? Kan nggak mungkin dia pegawai kontrak, dia juga pegawai harian, kan nggak mungkin. Jadi ada pegawai tetap dan ada pegawai harian. Ya, paham? Cutinya berarti masuk di relasi, Bu. Kita lihat dulu. Lihat satu-satu ya. Nah, perusahaan ini memiliki pegawai tetap dan pegawai harian untuk menangani dan menyelesaikan beberapa proyek. Berarti di sini kedua-duanya itu pasti akan bekerja pada proyek ya. Jadi proyek ini memang akan berelasi dengan pegawai, bukan pada pegawai harian secara khusus dan juga bukan pada pegawai tetap secara khusus. Jadi secara secara umum. Jadi relasi proyek itu dengan pegawai. Kan dapat menangani dan menyelesaikan proyek. Satu pegawai bekerja hanya di kita tambahin kardinalitasnya aja terus ya, karena ini ada informasinya. Setiap departemen dikepalai oleh manajer dan departemen setidaknya memiliki satu atau lebih pegawai. Nah, ini tadi balik mana? Ini dia, penggabungan entitas manajer dengan pegawai. Nah, kenapa kita gabungkan? Karena ternyata manajer ini kan pegawai juga, karena dia memiliki semua atribut yang sama persis. Hanya nanti bedanya apa? Ya, ada relasinya. Ya, ada relasi sebagai mengepalai departemen, satu lagi relasinya adalah berada atau bekerja pada departemen tadi. Ya, paham? Berarti di sini ada dua relasi ya. Satu relasinya mengepalai, kepalai, atau apa ya? Ya pilih aja lah kata apa yang cocok. Satu lagi bekerja. Ya kan? Satu departemen dikepalai oleh seorang pegawai, manajer.
Satu pegawai pasti akan mengepalai satu departemen. Satu departemen itu pasti akan mempekerjakan berapa orang pegawai? Ada yang jawab N pegawai. Kan? Banyak kan? Satu pegawai bekerja pada berapa departemen? Nih, departemen setidaknya memiliki satu atau lebih pegawai. Kan jelas-jelas nih, satu departemen pastilah memiliki satu atau lebih pegawai. N kan? Ya enggak? Satu pegawai itu bekerja pada berapa departemen? Satu. Satu. Nih, pegawai bekerja hanya di satu departemen. Jelas-jelas tertulis ya, satu departemen. Satu pegawai itu bekerja pada berapa proyek? Beberapa proyek. Beberapa proyek. Satu proyek itu akan di apa nih nama relasinya ya? Bekerja juga kah? Tugasan ya, bertugas ya, bertugas, kan sesuai dengan penugasan. Ternyata penugasan tadi cocoknya lebih ke relasi, kan? Makanya tadi waktu kita lihat kembali, tadi ada yang bilang penugasan itu entitas, kan? Nah, tapi ternyata penugasan ini kan nggak ada informasi, ya. Jadi ternyata waktu kita lihat itu cocoknya lebih ke relasi, ya, penugasan. Pegawai bertugas pada proyek tertentu. Satu pegawai bekerja pada beberapa proyek sesuai dengan penugasan, kecuali pegawai yang sedang cuti tidak mengerjakan satupun proyek. Ya, kemudian satu proyek itu dikerjakan oleh berapa orang pegawai? Minimal satu pegawai. Banyak pasti kan? Ya, kan minimal melibatkan minimalnya satu. Minimalnya satu, berarti maksimalnya pasti banyak. Nah, kalau ini kita buat relasi minimal maksimal, ini kan saya buat yang ininya aja ya, yang kardinalitas yang biasa. Tapi ini kalau kita buat minimal maksimal, maka di sini adalah 0,n. Kenapa 0,n? Pegawai bertugas pada 0, minimalnya 0. Kalau dia lagi cuti, dia nggak akan kerja proyek apapun. Kan? Maksimalnya N. Nah, satu proyek itu ditugaskan kepada berapa orang pegawai? Minimal 1. Berarti minimalnya 1, maksimalnya adalah N. Paham? Paham. Sisanya kalian kerjakan sendiri. Ini kan beberapa udah saya kerjakan. Sisanya yang bagian ini ya, data keluarga pegawai dimasukkan untuk keperluan tertentu. Nah, keluarga ini, data keluarga itu hanya untuk pegawai tetap. Ya, data keluarga hanya untuk pegawai tetap. Jadi apa? Nanti ada pegawai tetap, nanti ada NIP, ya, ada keluarganya, statusnya apa, orang tua kah, suami kah, istri kah, anak kah. Nah, kalau pegawai kontrak itu nggak ada NIP, ya. Nah, tapi nanti kalian bisa menambahkan di sini atribut ID pegawai. Nah, jadi ID pegawai ini secara otomatis itu akan dimiliki oleh pegawai tetap, juga dimiliki oleh pegawai harian. Namun, untuk pegawai tetap itu nanti ada pengenal khusus, yaitu NIP. Ya, jadi beda ya antara NIP dengan ID pegawai. Ini bukan sinonim. Ya, bukan sinonim, tapi homonim. Jadi beda antara ID pegawai dengan NIP. ID pegawai ini secara keseluruhan, kalau dia pegawai di perusahaan, dia pasti punya ID. Nah, tapi kalau dia pegawai tetap, barulah dia akan punya NIP. Oke. Nah, kemudian untuk pegawai kontrak, itu ada masa kontrak yang merupakan atribut komposit.
menjadi tanggal mulai dan tanggal berakhir. Juga nanti akan ada nilai. Ya, sisanya kalian kerjakan. Ya, ini beberapa udah saya kerjakan. Sisanya dikerjakan dan dikumpulkan pada link latihan 1. Ada yang bertanya? Nggak ada, jam 4 nih udah lewat. Ada pertanyaan? Batas kumpulnya, Bu? Batas kumpulnya belum saya set lagi batas kumpulnya. Berapa hari ya? 3 hari cukup kan? Kalian kerjakan sekarang terus udah selesai, nggak lama. 3 hari lah nanti. Kumpulnya yang di link yang di e-learning tuh, kan? Ya, betul. Latihan 1. Tapi lupa, saya entah udah ubah atau belum ya. Tanggal kumpulnya kayaknya belum saya ubah di latihan 1-nya. Ya, sekitar 3 hari kayaknya udah cukup lah ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri saja kuliah kita pada hari ini. Kalian kerjakan aja langsung latihan 1, dikumpulkan di e-learning. Coba ya, istilahnya ini kalian mencoba untuk mengerjakan sendiri, mendesain sendiri. Kenapa? Karena nanti di tugas praktikum itu juga nanti akan ada proses mendesain. Juga nanti di ujian juga akan ada proses mendesain. Jadi ini istilahnya latihan. Walaupun ini udah saya kasih bantuan ya. Jadi bagian awalnya udah saya bantu nih. Kalian tinggal melengkapi saja dengan beberapa item-item tambahan lainnya. Jadi ini ada atribut tambahan yang lain, itu bisa kalian masukkan. Ataupun bisa juga memasukkan yang nggak ada di sini, tapi hal tersebut penting untuk dimasukkan, silahkan, nggak ada masalah. Misalnya kayak nama departemen, nggak ada tadi kan, dijelaskan, nah, kalian mau masukkan, boleh, nggak ada masalah. ID-nya misalnya ada di departemen, kan nggak ada dibilang. Nah, mau dimasukkan, silahkan. Ya. Oke, demikian saja kuliah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.